Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan analis yang sudah join bersama kita melalui video conference pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami tampilkan pemirsa rekomendasi saham pilihan dari Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera berikut ini. Ada 4 seperti biasa pemirsa. Yang pertama adalah BDMN. Direkomendasikan buy dengan support 2.850, resisten di 3.030. Kemudian pemirsa juga direkomendasikan ada UNIQ atau UNIQ, support 145, resisten 182, buy. Java support 1.255, resisten 1.500. Kemudian ESA support 550, resisten atau target di 650, semua direkomendasikan buy. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Andika. Tadi Mas Andika, Anda mengatakan bahwa sektor yang akan diuntungkan di semester kedua 2023 ada 5 yang terutama begitu ya. Kalau harapannya sih suku bunga cenderung mengalami penurunan atau mulai sudah tertahan karena inflasi di Amerika dan juga Eropa sudah cenderung landai atau menurun begitu ya. Anda bilang tadi ada infrastruktur, kemudian juga ada properti, ada bank digital, kemudian juga ada poultry, dan satu lagi tadi Mas Andika? Ya Mbak. Satu lagi dari 5? Bank digital, teknologi, poultry, oke. lalu properti dan konstruksi Mbak. Baik, kita berbicara tadi mengenai konstruksi. Emitennya apa nih dari konstruksi? Karena kalau misalnya suku bunga cenderung turun, beban bunga dari emiten-emiten konstruksi ya kan juga seharusnya turun dan berdampak positif. Tapi kalau berbicara emitennya, dari Kanaka Hita Solvera lebih melihat peluang di emiten yang mana? Konstruksi kalau kita lihat memang secara teknikal yang sudah menarik untuk di buy on weakness itu pertama di Wijaya Karya Mbak, Wika. Oh, Wika. Iya Mbak. Dia sudah naik ya dari awal Juni kemarin ya. Seperti itu dari sekitar level 300 ya. Oke. Sampai ke 500. Dia dari level di sekitar level 394 ya. Sampai ke 500 kemarin tertingginya 525 itu memang sudah ada peningkatan volume juga. Kalau kita lihat memang ada baiknya kita bisa buy on weakness ya, bertahap seperti itu walaupun memang banyak sentimen negatif seperti itu, namun kalau suku bunga turun dampaknya akan baik untuk sektor konstruksi. Baik, ada Wijaya Karya yang dalam 1 bulan terakhir sudah melonjak 32,89% di posisi current price atau saat ini 505, direkomendasikan oleh Mas Andika dengan target terdekat dan level buy-nya di posisi berapa Mas Andika? Untuk Wika bisa kita perhatikan ya. Wika itu di level sekarang itu dia kemarin di level 505 ya. Bisa kayak kita buy on weakness itu di level sekitar 490 sampai 480 Mbak. Oke, 490 sampai 480 dengan target terdekat? Target terdekat yaitu dia itu di 540 sampai 550. 540 sampai 550. Kalau itu tercapai, ada harapan atau peluang harusnya Wika bisa menyentuh level berapa? Oke, balik terdekatnya akan ke 600 hingga 650 Mbak. 650? Iya Mbak. Oke, itu dia untuk Wijaya Karya. Baik, kemudian sektor yang Anda sampaikan juga tadi adalah bank digital. Tapi kalau melihat saham pilihan tadi, yang Anda rekomendasikan justru BDMN atau Bank Danamon. Kenapa nih Mas Andika? Ya karena kalau saya lihat BDMN ini teknikalnya menarik ya Mbak, seperti itu. Dia pada Senin perdagangan kemarin itu volume melonjak signifikan seperti itu, dan kalau kita lihat juga secara teknikal masih di uptrend line-nya, sehingga untuk trading jangka pendek memang masih berpeluang untuk mengalami peningkatan kenaikan ke level 3060 sampai 3200. 3060 sampai 3200 ya? Iya Mbak. Oke, itu adalah level 3060-an itu level tertinggi dalam tahun ini ya, atau year to date ya? Meskipun belum tempat di break karena yang tertinggi di tahun ini masih di 3050, tapi Mas Andika melihat ada peluang dari BDMN ini ke 3060 ya?
Betul Mbak. Baru ke 3.200. Oke, itu dia rekomendasinya untuk BDMN. Tahanan kuatnya di level berapa kalau ternyata BDMN ini justru melemah? Di level 2.800 Mbak. 2.800 ya, itu dia rekomendasi untuk BDMN. Kalau bank digitalnya lebih ke emiten apa Mas Andika? Karena ini kan mungkin lebih ke teknikal ya, untuk saat ini jangka pendek Anda melihat menarik untuk BDMN. Tapi kalau berbicara sektor yang Anda sampaikan 5 sektor semester kedua tadi, saham perbankan digital apa? Kalau saya melihat yang memang sudah ada kenaikan signifikan ya, udah ada sinyal pembalikan arah itu Arto Mbak. Arto. Tapi Arto kenaikannya juga sudah signifikan. Apakah Iya, belum Mbak. terlalu premium? Belum sih Mbak, karena kan kalau kita lihat juga Arto turunnya sudah signifikan ya Mbak, dari 19 ribuan seperti itu. Mhm. Ya seharusnya ini justru masih di awal kenaikan ya. Jadi para pelaku pasar bisa untuk memantau gitu Arto. Oke, untuk pantau Arto, tapi ini lebih ke berbicara medium to long atau jangka pendek saja? Kalau kita lihat ini Arto sudah membuat higher low, seharusnya untuk jangka menengah hingga panjang bisa kembali mengalami penguatan ya Mbak, seperti Oke, itu. baik. Sempat di 19.500 level tertingginya yang sempat dicapai, kemudian turun ke 11.100, kemudian sekarang di 3.190. Ini bukan karena stock split ya? Bukan Mbak, kayaknya belum melakukan stock split untuk Arto ya. Jadi murni pelemahan. Pelemahan Mbak dari 19.000. Wow, oke. Anda melihat ini peluangnya menarik. Target price di level berapa untuk Arto? Untuk terdekatnya ya Mbak, kalau kita lihat terdekatnya nantinya ke level 4.000 Arto. Oke, level 4.000 ya? Ya Mbak. Oke, support kuat di level berapa? Untuk support kuat terdekatnya itu dia pertama itu di 3220, lalu 2860. 3220, kemudian 2860. Oke. 2980 Mbak, Baik. 2980 lalu 2860, sorry. Kalau Anda mau mencermati secara teknikal, saham yang menarik diperhatikan dari banking adalah Bank Danamon. Menurut Mas Andika benar ya? Tapi kalau Betul, berbicara Mbak. mengenai spekulatif lebih tepatnya ya, Arto ini layak untuk dicermati. Iya Mbak, betul. Bisa Oke. dicermati. Masih banyak sektor yang akan kita bahas dan rekomendasi saham pilihan dari Mas Andika. Berikut juga pemirsa update pembukaan perdagangan di awal bulan Juli 2023 dan awal semester kedua ini, kira-kira peluangnya IHSG lebih ke positif mengikuti sebagian besar bursa Asia pada pagi hari ini yang hijau atau justru melemah lagi. Usai jeda pariwara pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Waktu sudah menunjukkan pemirsa pukul 9:03, artinya pembukaan perdagangan di sesi pertama sudah dimulai. Nanti akan kami tampilkan data selengkapnya. Namun kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai rekomendasi saham pilihan. Tadi Mas Andika juga merekomendasikan saham lainnya selain BDMN ada Unique. Nah, Unique ini sektor apa Mas Andika? Lebih ke apa ya? Energi ya? Energi Mbak. Oke. Support di 145, resistance 182. Berarti ini lebih melihat ke teknikalnya ya? Betul Mbak, kalau kita lihat weekly dan monthly-nya juga menarik ya Mbak. Oke. Candle weekly dan monthly. Jadi kalau turun di bawah 145 lebih baik hindari dulu. Iya Mbak, kalau sekarang bisa kita perhatikan memang dari candle monthly, weekly juga baik ya. Monthly-nya itu ada peningkatan volume yang besar seperti itu dan mencetak higher high, dan kalau kita lihat memang sangat menarik ya. Jadi para pelaku pasar bisa untuk pantau gitu karena akan ada potensi kenaikan lanjutan di saham ini. Saham ini juga sudah menciptakan higher high dan higher low, mengindikasikan sudah uptrend seperti itu Mbak. Oke, pola apa yang terbentuk? Ini uptrend line channel Mbak, udah ada higher high higher low seperti itu. Baik, uptrend line channel terbentuk di Unique ini ya, Betul Mbak. atau saham U5 Nitra Tbk, di mana dalam 3 bulan terakhir kenaikannya juga signifikan 147,54%, satu pekan terakhir juga masih naik 17,05%. Anda tidak melihat ini rawan profit taking Mas Andika?
Justru ini saham yang uptrend ya Mbak, karena kita kalau mencermati saham yang ingin dibeli kita harus melihat dulu trennya itu sedang apa yang jalan seperti itu. Jangan sampai kita membeli saham yang downtrend seperti menangkap pisau jatuh seperti itu Mbak. Oke, naik terus bukan berarti jenuh beli, tetapi bisa saja masih berlanjut Kalau kenaikannya ya. kalau saham uptrend ya Mbak, kalau dia memang akan ada koreksi sedikit, tapi untuk kedepannya itu dia masih akan ada potensi naik, menciptakan higher Oke. high dan higher low. Baik, year to date sudah naik 155,93%, tetapi menurut Mas Andika karena ini masih dalam channel uptrend, maka peluangnya masih bisa menuju ke resisten berikutnya ya, ke posisi 182. Perhatikan support 145 ya Mas Andika ya. Iya Mbak. Oke. Dan pemirsa, berikut adalah data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana pemirsa untuk indeks harga saham gabungan cenderung menguat 0,22% mengikuti sebagian besar bursa Asia pemirsa yang juga positif, di mana IHSG di 6.674 saat ini dengan kenaikan 12 poin. Dan pemirsa, deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan data RTI, pemirsa adalah saham-saham seperti ERTX atau Eratex Jaya Tbk, kemudian ada saham seperti Aman, SMSM, dan top losersnya pemirsa. Oke, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar begitu ya. Ada saham-saham seperti Nano, Demas, Wifi, BSML, BOS, IRSX, dan juga MAPA. Berdasarkan persentase terbesar adalah Dewi Sri Farmin yang melemah 14,68%. Sementara top gainers pemirsa adalah Eratex Jaya Tbk 13,23%. Data selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda atau layar RTI yang Anda miliki. Mas Andika, sesuai dengan proyeksi ya, indeks harga saham gabungan Anda katakan seharusnya sih bergerak di teritori positif, tetapi memang masih sangat dini untuk membahas mengenai target dari Mas Andika. Tadi yang terdekat adalah di 6.717. Kalau itu tercapai, harusnya bisa break di 6.744, baru kita bisa mengatakan ada reversal di IHSG, bukan sideways lagi gitu ya. Iya Mbak, betul. Seharusnya sih ini mengarah ke sana, harapannya begitu. Oke, kita kembali ke rekomendasi saham pilihan dari Mas Andika tadi. Selain ada Unique, ada Poultry Java. Java support 1255, resisten 1500. Kemudian apa yang menarik dari Java dibandingkan dengan emiten dari sektor sejenis? Nah ini Mbak ya, kalau kita lihat juga Java pada perdagangan Selasa kemarin ya itu ditutup menciptakan higher high lagi ya, dia close di 1340 seperti itu. Ini mengindikasikan juga volumenya mulai membesar lagi ya, seperti itu, adanya tekanan pembelian dan dia Java ini sedang dalam masa uptrendnya ya Mbak ya, membuat higher high dan higher low seperti itu, sehingga memang seharusnya Java ini akan berpeluang untuk mengalami peningkatan nih Mbak. Kenaikannya MACD-nya juga sudah bergerak di zona positifnya seperti itu Mbak. Oke, Java di 1340 dalam tahun ini begitu ya, sejak awal tahun sampai dengan saat ini naiknya sekitar 4%, tapi 3 bulan terakhir 13,5%. Tren apa yang terbentuk dari pola pergerakan Java ini? Ini sudah di uptrend channelnya ya Mbak. Kalau kita lihat memang akan ada potensi penguatan lanjutan untuk di Java ini. Oke, waspadai 1255 ya Iya Mbak. sebagai support. Ada ESA yang juga Anda rekomendasikan dalam 4 rekomendasi saham pilihan tadi. Selain BDMN, Unique, Java, ada ESA support 550, targetnya di 650. Apakah juga secara tren ini sedang menguat? Oke, kalau saya lihat kemarin tuh ESA itu membentuk candlestick twister bottom ya, bullish reversal, sehingga memang harusnya ini akan ada peningkatan untuk pergerakan harga. Terdekatnya itu ke resisten ya, level 650 yang terbentuk pada tanggal 16 Juni tahun 2023 Mbak. Oke, dan ESA pada current price atau pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini berada di 590, naik 1,72%. Masih ada peluang menuju ke 650 menurut Mas Andika ya?
Betul, Mbak. Batasi pelemahan di 550 ya. Iya, Mbak. Oke, ada beberapa saham yang patut Anda cermati pemirsa berdasarkan teknikal ataupun lebih firm lah untuk dilakukan pembelian ataupun strategi investasi saat ini seperti BDMN, Unique, Java, dan ESA. Tetapi kalau Anda ingin medium to long dan lebih cenderung ingin melirik saham yang menarik, itu tadi ada sektor-sektornya yaitu sektor konstruksi, kemudian properti, kemudian ada bank digital, teknologi, begitu ya Mas Andika, dan juga ada poultry ya. Iya, Mbak, betul. Oke, boleh disampaikan emiten-emitennya, masih ada 4 lagi nih dari properti dan yang lainnya. Tadi juga Arto sudah dari bank digital, berarti tinggal 3 lagi nih Mas. Sebutkan emitennya. Poultry bisa kita cermati BSD ya, Mbak. Oke, properti BSDE, kemudian poultry tadi udah Java begitu ya, teknologi. Teknologi bisa kita cermati itu EMTK, MTEK. Oh, MTech, baik, teknologi lebih ke MTech, kemudian kalau untuk bank digital lebih ke Arto, kemudian kalau untuk Java dari poultry gitu ya, BSDE Iya, Mbak. untuk properti, dan yang terakhir tadi untuk konstruksi lebih ke Wika ya. Betul, Mbak. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Mas Andika, terima kasih banyak untuk sharing informasinya, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Mas Andika, sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Itu dia pembahasan pemirsa bersama dengan Andika Cipta, labora analis PT Kanakahita Solvera. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk investasi Anda di pasar modal. Tapi pemirsa, lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.